Selamat bergabung lagi di Disengat HR ya, diskusi santai dan enak dan hangat seputar HR ya, dalam episode yang ke-40. Ya, malam ini kita akan bahas tentang memahami dan membangun Pratika Dimas Pangestu ya, seorang psikolog. Beliau posisinya ada di Sanggau ya, Sanggau Kalimantan Barat nih teman-teman. Kalau yang ada dari Kalimantan Barat mungkin bisa jumpa juga nanti ya dengan beliau gitu ya, langsung posisinya di sana. Beliau pegang ada klinik juga. Nah, nanti silakan diceritakan ya dengan Mas Dimas. Oke. Ya, seperti biasanya malam ini kita akan juga bagi-bagi voucher senilai Rp25.000 untuk semua produk Bina Karir ya. Ada online training, kemudian ada online test juga, ada parenting, ada offline training juga ya, seperti tadi di Jakarta, bisa dipakai dan berlaku sampai dengan bulan Maret ya, 31 Maret tahun 2021. Jadi masih lama nih berlakunya ya. Masih lama berlakunya. Nah, nanti siapa saja yang menang ya, yang berhak untuk mendapatkan voucher adalah mereka yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya, yang menarik. Nanti seperti apa yang menarik ya? Pertanyaan yang menarik, kemudian yang berkenan untuk sharing. Berkenan untuk sharing siapa aja ya? Boleh sharing apa aja tentang HR dan sharing tentang generasi Z ini ya. Kemudian nanti akan ada pertanyaan dari narasumber ya, dan silakan menjawab. Siapa yang menjawab dengan cepat dan benar akan mendapatkan voucher juga Rp25.000. Gimana Teh Uci? Pak Dimas sudah bisa masuk? Sedang loading. Sedang loading ya. Kita tunggu kehadiran Pak Dimas. Nanti sebenarnya saya senang manggilnya Mas ya. Saya ketemu Mas Dimas ini udah berapa tahun yang lalu ini. Tidak bergabung. Oke. Belum kelihatan teh. Ya, sambil nunggu ya, nunggu Mas Dimas ini bergabung. Ya. Siap teman-teman, jangan lupa kita punya banyak training tadi sudah saya sebutkan. Buat teman-teman yang sedang baru lulus, mau cari kerja, atau teman-teman yang mau mengembangkan kompetensinya, silahkan bergabung dengan training-training kami, gitu ya. Dan kebanyakan kami ada di hari Sabtu Minggu, ya. Untuk kalau hari biasa karena mungkin kerja ya, jadi bisa di Sabtu Minggu. Ya, Mas Dimas sudah bergabung. Apa kabar, Mas Dimas? Bisa kedengaran suara saya? Selamat malam. Masih belum. Udah keluar nih? Di sini? Di situ keluar. Keluar, di saya juga keluar. Di sini enggak? Oke. Mau dipegang? Enggak apa-apa. Ya, Pak Dimas. Bisa kedengeran, Pak Dimas? Keluar lagi, oke, nggak apa-apa. Ya, kami tunggu ya, Pak Dimas. Pak Semeta kasih join lagi, terima kasih. Coba kita tunggu ya. Ya, teman-teman, ya inilah dengan teknologi yang jauh kita bisa berdekatan, tapi tentu ada keterbatasan juga. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar dan mengembangkan kompetensi, oke? Terima kasih, teman-teman juga sudah semangat nih, banyak yang bergabung. Pak Dana Nur Rahman juga join lagi, terima kasih. Pak Dimas, apa kabar? Ya, sedang loading. Ya, oke. Sedang loading. Ya, sudah. Ya. Terima kasih Pak Dimas. Apa kabar Pak Dimas? Tes suara. Oke, suaranya. Halo, selamat malam Mas Dimas. Halo, selamat malam Pak. Nah,
Senang bisa ketemu lagi nih, sudah dapat muka sekarang. Nih. Ya, sudah berapa lama ya kita nggak ketemu ya Mas? 3 tahun mungkin ya? Wah, sudah 2 tahun kayaknya nih, Pak. Sudah bertahun-tahun. Oke. Ya, Mas Dimas nggak apa-apa, mungkin agak delay ya, tapi tetap semangat ya Mas Dimas ya. Oke, siap Pak. Tetap semangat Pak hari ini. Oke. Baik, Mas Dimas, ini banyak teman-teman juga sudah bergabung ya, macam-macam nih dari banyak kota, ada yang dari Medan, Salatiga, Semarang, Makassar, dari banyaklah tadi ya, Surabaya gitu ya, banyak sekali, dan sudah menunggu dari pemaparan Mas Dimas. Oke, mungkin bisa dikenalkan dulu Mas Dimas, latar belakangnya, kemudian sekarang aktif apa di mana gitu. Oke. Boleh ya Pak kenalan diri lagi Pak ya? Kenalan Mas. Kenalan diri ya. Oke, nama saya Dimas. Saya adalah seorang psikolog Pak. Jadi hari ini kesibukannya belakangan ini lebih banyak ke praktik. Praktiknya di bidang klinis sebetulnya Pak. Tetapi di tahun-tahun yang sebelumnya, terutama di tahun 2013, di tahun 2014, pada saat itu setelah selesai menempuh pendidikan S1 psikologi, itu sempat bekerja di beberapa tempat yang berkaitan dengan kegiatan HRD-an gitu, per HRD-an gitu ya. Mungkin bahasa baru gitu ya. Jadi sempat bekerja di salah satu perusahaan yang produksinya teh, tapi waktu itu saya berkarya atau diberi kesempatan untuk belajar di salah satu divisi foods and beverage gitu ya. Jadi kebetulan restoran yang menjual minuman dan makanan gitu. Jadi waktu itu sempat selama 2 tahun bekerja atau 3 tahun gitu. Kemudian juga pernah bekerja di di salah satu organisasi kemanusiaan untuk untuk bagian personalianya juga kurang lebih, jadi untuk memanajemen sumber daya manusia yang ada di sana, kemudian kira-kira pendekatan-pendekatan sosial juga. Jadi kalau boleh dikait itu mungkin klinis industri gitu Pak. Oke. Sampai sekarang pun berkaitan dengan dunia psikologi. Kebetulan saat ini saya berpraktek di Sanggau, Kalimantan Barat. Ada rekan-rekan saya, teman-teman saya juga sedang menyaksikan nih Pak di Pontianak. Jadi kalau silakan disapa. Nggak apa-apa. Gimana? Silakan kalau mau disapa. Oke, ada Mas Tantu kayaknya itu Pak. Ada teman-teman baik saya itu namanya Mas Tantu. Kemudian ada beberapa teman yang mungkin nggak bisa disebutin satu-satu Pak. Jadi saya berbeda tempat tinggal. Jadi mereka tinggal di Pontianak, kemudian saya tinggal di Sanggau. Perjalanannya itu ada sekitar 3 jam kalau cepet gitu Pak ya. Tapi kalau mau pelan-pelan ya 4 jam gitu. Jadi saya tinggal di pedalamannya gitu Pak. Gitu. Ya, dalam prosesnya pun memberikan terapi ke buat anak-anak, kemudian juga memanajemen beberapa istilahnya kegiatan kecil-kecilan gitu untuk meningkatkan setidaknya UMKM dan memberikan istilahnya kegiatan aktivitas teman-teman generasi-generasi yang di bawahnya saya gitu Pak. Untuk memberikan istilahnya pekerjaan mungkin ya, sehingga bisa berkarya begitu Pak untuk kegiatannya. Tetapi yang utama saat ini lebih banyak di kegiatan psikologi klinis ataupun beberapa melakukan evaluasi kinerja Pak di beberapa organisasi. Jadi beberapa organisasi di Kalimantan Barat itu juga kebetulan mempercayakan kita untuk mengevaluasi sumber daya manusianya. Kemudian ada yang juga di sekolah gitu ya. Jadi setting industri itu sebenarnya bukan hanya di industri ya kalau terkait dengan ke-HRD-an, tetapi dimanapun selama ada manusia kita bisa gunakan ilmu-ilmu ke-HRD-an itu Pak gitu. Oke. Mantap Mas Dimas. Saya nggak punya angklung sini Pak. Mestinya alat musik sana ya, nggak apa-apa. Ya, Mas Dimas. Terima kasih sekali, ini luar biasa dan posisinya jauh ya. Jadi kalau kita lihat Mas Dimas ini semangat sekali membangun gitu, bahkan berkenan untuk tinggal di tempat yang cukup jauh ya.
3 Ya, jam itu dari ibu kota provinsi ya, ya betul. di Pontianak. Oke. Nggak ada mall di sini Pak, nggak ada Sutos, nggak ada Cito, nggak ada Ciputra World gitu Pak. Justru itu semangatnya Pak, semangatnya justru di situ Mas ya. Jadi mau tinggal di daerah yang tidak ada mallnya aja ya. Ojek, Oke. ojek online ada Pak di sana. Oke. Baik Mas Dimas, mungkin kita mulai aja ya Mas Dimas. Apa namanya, boleh dipaparkan ya pertama tentang, mungkin kita perlu tahu dulu lah, misalnya ini generasi Z tuh yang seperti apa atau umur berapa, kemudian dan mungkin yang terkenal kan sekarang milenial nih ya Pak Mas ya. Saya boleh panggil Mas aja ya Mas Dimas ya. Lebih akrab Milenial Pak. ini ya, milenial Z gitu ya. Jadi silakan Mas Dimas dipaparkan dulu. Ya, jadi kalau kita misalkan berbicara tentang generasi, sebetulnya antar kehidupan perusiaan gitu ya. Jadi pembagian-pembagian usia itu sebetulnya akan lebih mudah ketika kita mengenal istilah generasi. Cuman beberapa belakangan ini sering sekali kan kita mendengar gitu ya Pak ya, tentang generasi milenial gitu kan. Selalu yang disebut-sebut atau di apa namanya diangkat menjadi sebagai topik pembicaraan itu adalah generasi milenial gitu. Generasi milenial yang seperti ini, seperti A, seperti B, seperti C dan lain sebagainya gitu Pak ya. Nah, Ya, generasi milenial ini sendiri itu sebetulnya sebagai generasi yang penggunaan istilahnya itu menggantikan, bukan menggantikan ya, atau sama seperti penggunaan generasi Y gitu. Jadi kalau misalkan kita mau mengenal pergenerasian, generasi itu kan ada generasi baby boomers gitu ya, ya, generasi yang lahir pada tahun 1945 atau pada zaman perperangan gitu Pak ya. Kenapa oh, disebut mungkin gitu. baby boomer? Karena mungkin pada saat itu terjadinya Perang Dunia Kedua, sehingga ledakan jumlah penduduk itu terjadi pada tahun-tahun di mana adanya Perang Dunia Kedua, sehingga disebut pada saat itu baby boomer. Kemudian setelah itu ada generasi X gitu ya, kemudian generasi Y, dan kemudian generasi Z. Nah, generasi Z yang akan kita mungkin saling berbagi begitu di hari ini, itu adalah orang-orang atau teman-teman kita yang lahir itu pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2010, Pak. Begitu. Nah, untuk teman-teman atau anak-anak gitu ya yang lahir tahun 2010 ke atas sampai 2000 sekian gitu ya yang belum ditentukan penghabisannya, itu nanti beda lagi Pak istilahnya. Namanya generasi alpha gitu ya. Oke. Nah, antara generasi Z ini dengan generasi Y, yaitu di usia saya gitu ya, saya generasi Y Pak. Kalau generasi Iya, Y iya. itu dari tahun, banyak sih Pak teori-teori yang istilahnya dari tahun sekian ke tahun sekian itu generasi apa. Tapi yang di sini saya ambil sumbernya ini dari furhoax.com gitu ya. Jadi generasi Ya. Y itu yang lahir di tahun 77 sampai dengan tahun 95 Pak. Begitu. Mungkin Pak Johar masuk ke generasi X ya. Oh iya. Tahun itu Pak ya. Tahun Milenial 60 zaman Majapahit Pak. ya 76 gitu. Tapi tetap semangatnya muda loh Pak. Terima Gitu. kasih. Iya Semangatnya Pak. Mas. Semangatnya Mas. Saya yang kalah nih Pak. Oke. Jadi Ya, kalau misalkan di generasi Z itu berarti kalau di tahun 2010 itu teman-teman yang usianya sekarang adalah 10 tahun sampai dengan 24 tahun Pak. Kalau sekarang di tahun 2020 ya. Jadi ya. anak-anak yang berusia 10 tahun sampai dengan orang dewasa awal yang usianya 24 tahun saat ini, itu yang sebenarnya itu yang disebut dengan generasi Z, gitu ya, Ya. generasi Z. Nah, uh, biasanya ketika seseorang disebut dengan generasi Z, itu biasanya yang paling mudah digambarkan itu adalah generasi yang sangat sangat apa ya, sangat cakap secara teknologi, begitu. Sekarang kalau Ya. misalkan kita lihat anak usia SD kelas 5, kelas 6 di usia 10 sampai 12 tahun, siapa yang tidak memegang gadget gitu ya? Memegang Ya. gadget, kemudian memegang tablet, kemudian pokoknya gadget ya, semua yang berbau gadget itu mereka sudah sangat fasih. Gitu. Dibandingkan generasi saya yang saat ini, kalau dibandingkan dengan usia mereka, usia 10 sampai 12 tahun gitu ya,
itu sekitar di tahun 2098 sampai tahun 2002, 2003 gitu, ya pada saat itu belum ada gadget gitu kan Pak. Gitu. Nah, apalagi di generasi sebelumnya gitu kan, generasi X gitu. Mungkin membayangkan gadget itu seperti apa juga mungkin tidak tergambarkan gitu. Nah, Iya. itu salah satu contohnya, di mana mereka ini memiliki kecakapan di dalam dunia teknologi, tetapi beberapa, kalau menggunakan kata efek samping mungkin tidak tepat ya, tetapi beberapa dampak secara psikologis atau secara sosial itu mulai berdampak bagi kehidupan mereka, sehingga itu yang nantinya akan membedakan generasi Z ini dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Sehingga dikenal generasi Z ini adalah generasi yang FOMO. Wah, istilahnya kan lucu-lucu gitu ya. FOMO, fear of missing out. Gitu. Nah, bahasa-bahasa mereka itu sering sekali muncul yang seperti itu. FOMO, FOMO nih gitu ya. Jadi, Oh, fear of missing out itu adalah takut dia merasa cemas atau takut ketika ketinggalan sesuatu yang harusnya oh, dia dapetin. Gitu. Ketakutan kecemasannya dia takut ketinggalan informasi yang dia dapat. Nah, kemudian yang sudah pasti mereka ini adalah orang yang sangat cakap teknologi. Kalau hmm. misalkan generasi X gitu ya, punya email mungkin saat ini satu atau maksimal dua gitu ya. Hmm. Tapi untuk generasi Z, mungkin emailnya bisa lebih dari 10 gitu ya. Itu email Oh, Pak. Oh kalau email mungkin bagi mereka sudah ketinggalan gitu ya. Instagram aja deh. Misalkan Instagramnya orang atau teman-teman generasi Z ini, yakinkah hanya satu saja gitu kan? Banyak kan yang hmm. ketemu itu lebih dari satu gitu kan. Bisa 8 atau 10 gitu. Biasanya ketika bertemu dengan teman-teman yang kelahiran dari generasi Z, itu alasan yang mereka bermacam-macam. Jadi mereka tidak apa namanya? Ada yang tidak mau menampilkan kehidupan pribadinya, ada yang Ya. memang yang dia memiliki peran yang bermacam-macam. Jadi kalau misalkan untuk mengeksplorasi ekspresi perasaan atau umpatan-umpatan di dalam dunia kerja ya dia pakai Instagram A gitu ya. Tapi kalau Oh, misalkan apa namanya mengapresiasi diri, mengaktualisasi diri, jadi fotonya bagus-bagus semua itu Pak, liburan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di Instagram yang B. Jadi begitu. Jadi tech savvy dan pada dasarnya mereka ini juga mencintai kebebasan dan juga mereka ini sangat ini sekali lagi bukan berdasarkan teori apapun tetapi berdasarkan pengamatan langsung saja ya Pak ya. Jadi ya. agar lebih mengendap di kita. Mereka ini juga adalah orang-orang yang sangat senang untuk mendapatkan sebuah aktualisasi diri, kesempatan untuk mendapatkan aktualisasi diri gitu. Jadi ketika teman-teman itu datang konseling misalkan ke kita, ke psikolog gitu, mereka itu ketika bekerja, kemudian mereka sudah sangat ambisius dengan pekerjaan mereka, dan itu mereka mempunyai target yang tinggi. Ketika tidak dihargai oleh atasannya, di mana atasannya adalah atasan yang generasi X atau generasi sebelumnya, yang menurut mereka itu adalah generasi X dan sebelumnya bukan sebagai sesuatu yang apa namanya yang keharusan, karena lebih cuek kan Pak, istilahnya orientasinya itu ya hasil bukan proses gitu. Oh, ya. Mereka akan sangat tertekan begitu, Hmm. karena kelembutan hati mungkinnya, karena sangat sensitifnya itu mereka akhirnya mengalami beberapa rasa tekanan gitu ya. Jadi mulai istilahnya merasakan bahwa di tempat kerja itu tidak nyaman, kemudian apa atasan itu pilih kasih, kemudian situasi yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Meskipun di beberapa situasi mereka itu punya pemikiran masa depan yang apa namanya yang jauh begitu ya, mereka pandangan ke depannya itu jauh. Tetapi mereka-mereka yang generasi Z ini mereka membutuhkan yang namanya emosional apa ya, yang kedekatan secara emosional itu yang sebenarnya mereka apa namanya mereka perlukan sebetulnya begitu. Sehingga kalau misalkan ini tidak ditangkap oleh orang-orang dengan generasi sebelumnya dan orang-orang generasi sebelumnya sangat kokoh bahwa itu nggak penting, yang penting itu bekerja, bekerja, bekerja mungkin begitu ya. Nah, itu akan menjadi sebuah konflik, gitu. Konflik yang tidak akan ketemu solusi. Yang satu minta diapresiasi, minta diaktualisasi, gitu ya, misalnya diberikan kesempatan, kemudian ada jenjang karir, gitu, yang jelas, gitu. Terus yang satu, Betul, Mas. Nah, Iya. sedikit, oke, sedikit. okay.
kemudian komunikasinya agak tidak tersampaikan dengan baik, ya akhirnya menjadi sebuah konflik. Itu yang sering sekali terjadi. Sehingga ketika mereka sudah memainkan perasaan mereka gitu, ini agak klinis nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Sehingga mereka memainkan perasaannya ini Pak, itu yang akhirnya mempengaruhi mereka dalam kualitas kerja. Meskipun tidak secara langsung mereka meminta resign misalkan, minta berhenti kerja, ada mereka akan mencari beribu alasan untuk mereka bisa pindah dari tempat kerja. Sehingga generasi sebelumnya akan menilai bahwa orang generasi Z ini adalah teman-teman atau generasi yang tidak loyal atau tidak setia terhadap perusahaannya. Sebetulnya bukan karena karakter dan kepribadiannya, tapi ya karena kebutuhan mereka untuk mereka bisa berekspresi, mendapatkan kesempatan untuk mengaktualisasi diri, itu terkadang tidak mendapatkan tempat. Begitu. Dan untuk teman-teman yang generasi Z juga, yang mungkin saat ini juga mendengarkan ya, kita juga harus bisa mengoreksi diri begitu. Ketika kita bekerja, seringkali teman-teman generasi Z ini adalah orang-orang yang sangat instan. Gitu. Kenapa instan? Karena semuanya itu kalau bisa dicari di Google, di mesin pencarian gitu kan. Misalkan cara membuat donat, itu yang dipegang pertama kali bukan buku Pak sekarang, tetapi HP-nya Pak. Kalau kita generasi yang sebelumnya masih ada usaha gitu kan, misalkan menanyakan orang-orang yang istilahnya yang bisa ditanyakan, misalkan orang tua atau misalkan saudara yang jauh begitu. Nah kalau generasi Z ini enggak, mereka individu, kemudian memegang handphone itu cari. Kalau bisa dicari dulu sendiri gitu ya. Nah terus sedikit menantang juga bekerja dengan orang-orang generasi Z, ini adalah orang-orang yang punya prinsip itu yang terkesan hidup itu cuma sekali, ya gitu. Jadi dinikmatin aja gitu. Sehingga kalau ketika orang-orang generasi sebelumnya tidak mampu untuk menangkap pesan-pesan yang dipaparkan atau misalkan ditunjukkan oleh mereka, ya kita akan ketinggalan jauh. Gitu. Karena pada dasarnya mereka ini memiliki kelebihan bahwa mereka memang ahli di dalam teknologi, yang jelas seperti itu, gitu ya. Jauh lebih canggih secara teknologi, kemudian jauh lebih ambisius, kemudian mengejar tujuan itu lebih baik, gitu ya. Kemudian tim yang hebat, kemudian mudah bergaul. Tapi kita juga harus tahu bahwa generasi sebelumnya itu mereka ini kelemahannya ada di emotional bonding mungkin ya, kalau di dalam istilah psikologi. Jadi kalau misalkan di generasi sebelumnya atau atasannya tidak mampu untuk menjalin kebutuhan emosional itu, ya mereka akan kehilangan pekerja-pekerja generasi Z ini. Gitu. Dan generasi Z juga seperti itu, kalau tetap menggunakan cara-cara yang begini, tetapi tidak disampaikan dengan benar, dengan norma yang baik, kemudian dengan cara yang tepat, ya orang dengan generasi atas atau atasan mereka pun tidak akan pernah tahu. Gitu. Jadi mungkin dari situlah akan direfleksikan bareng-bareng gitu, sehingga kelemahan dan kelebihannya akan dicapai, begitu ya. Kelebihannya dapat dicapai untuk mencapai tujuan dan kelemahannya dapat dihindari, mungkin seperti itu. Gitu. Ya, Mas, keren banget ya. Ternyata saya juga nggak menyangka gitu ya. Ternyata begitunya ya generasi Z ya. Terus kalau kita bicarakan di sini tadi memahami dan membangun etika kerja ya Mas ya. Etika kerja generasi Z ya. Mungkin apakah mereka juga, kalau saya nangkepnya, kita pelajarin ini karena ke depan ya, tahun-tahun ke depan ini mereka akan bermunculan ya. Mereka udah lulus kuliah, sekarang pun juga sudah mulai ada yang kerja gitu ya. Tapi ke depan akan semakin banyak generasi Z yang masuk ke dunia kerja. Ini kan kita dibicara HR gitu ya. Jadi kita harus siap-siap menerima karyawan yang modelnya seperti ini gitu ya. Gitu ya Mas Dimas ya. Maka ada alasan kenapa dibahasnya generasi Z dan berkaitan dengan kerja, etika kerja tadi, Mas. Iya. Sebagai generasi yang pengganti untuk generasi kerja pertama gitu. Sehingga sekarang mereka ini usianya sudah 24 Pak, yang paling tua. Ya. Yang paling tua ya. Kalau di Indonesia orang sudah mulai bekerja itu antara 18 sampai dengan 20 tahun begitu Pak ya, untuk pekerja awal. Kalau seandainya mereka melanjutkan sekolah, ya mungkin mereka akan bekerja di usia 21 sampai 24.
Sehingga kenapa ini penting dibahas? Ya karena mulai di tahun-tahun inilah akan banyak bekerja sama dengan orang-orang dengan generasi Z, gitu kan? Kalau misalkan yang paling tua saja sudah 24 tahun, berarti setidaknya mereka ini sudah terjun di dunia pekerjaan selama 2 tahun kurang lebih. Karena mungkin selesai kuliah 4 tahun, kemudian di usia 22 tahun mereka sudah mulai bekerja, gitu kan? Sehingga ya di usia 2 tahun ini mereka sebagai pekerja awal, begitu. Dan memang kalau misalkan di lapangannya gitu Pak ya, di praktiknya psikologi, mereka yang sering untuk mendatangi psikolog berdasarkan sharing-sharing dari teman-teman juga, sekarang ini bukan masalah percintaan loh Pak yang paling sering paling sering dikeluhkan mereka begitu. Malah justru yang menjadi keluh kesah utama begitu. Kadang ya Pak, kadang mereka itu lebih mengutamakan pekerjaan mereka, menggawatkan pekerjaan, mengstatus gawatkan gitu ya pekerjaan mereka dibandingkan keluarga dan pasangan mereka, begitu. Oh gitu. Iya begitu Pak. Jadi seringkali ketika saya mencoba, ya kan kita sering Pak untuk mengkonfirmasi gitu ya. Dia keluhkan tentang pekerjaannya, saya biarin katarsis dulu. Katarsis itu adalah kesempatan untuk menyampaikan semua unek-unek, semua emosi kekesalannya bersama dengan apa namanya atasannya gitu ya, atau bosnya, atau dengan rekan kerjanya. Ketika ada kesempatan, saya akan selalu bertanya, bagaimana selama ini hubungan dengan pasanganmu atau dengan orang tua? Rata-rata mereka menjawab, ya tidak ada masalah, ya mereka dukung-dukung aja gitu. Tetapi ketika di istilahnya, ya kita berharap ketika mereka mendapatkan sebuah konflik di dalam pekerjaan, pasti ada orang yang mensupport mereka atau mendukung mereka. Dan ya saking bahasa Jawanya, karena terlalu membekasnya di dalam dunia pekerjaan, mereka itu sering membalikkan bahwa ini bukan kesalahan saya gitu. Itu tuh kesalahan atasan saya begitu. Yang saya tahu bahwa ya ini sebetulnya salah paham aja sebenarnya. Cuman kita nggak boleh kan Pak untuk menjudge, karena kan saya generasi Y nih gitu. Atau generasi X nggak bisa menilai. Ini salah kamu kan nggak boleh Pak. Karena kan sebagai keberdayaan dia sendiri kita harus membantu si generasi Z ini untuk menemukan kira-kira ahanya atau permasalahannya itu ada di mana sih gitu. Begitu. Bahkan ada yang sampai ingin melakukan bunuh diri Pak karena pekerjaan. Oh ya? Ya, kalau di online ya Pak ya, kalau di aplikasi online dalam itunya mereka sangat sedepresi itu gitu ya, karena mereka itu tidak mendapatkan begini Pak. Ada beberapa contoh kasus gitu ya. Dia sudah bekerja selama 4 tahun. Jadi dia memang dari lulus sekolah atas, dia tidak melanjutkan kuliah, tetapi dia memang mulai karirnya dari bawah sebagai seorang marketing begitu ya. Dan kemudian sudah berkarir selama 6 tahun, tetapi tidak ada perubahan di dalam karirnya gitu ya. Dan saya nggak tahu juga ya manajemen di dalam perusahaannya seperti apa begitu, atau misalkan ada permasalahan apa di dalamnya. Tetapi ada keberanian dari yang bersangkutan ini untuk menanyakan di setiap tahun pekerjaannya. Mas, ya teman-teman, mohon bersabar. Kita jarak jauh sekali. Ya, Mas Dimas sedang berusaha untuk masuk sambungannya ya. Oke. Halo, nyambung lagi Pak. Ya, Kalau saya ya, lanjut ya. Kalau misalkan saya sewaktu saya bekerja, saya itu dulu nggak berani Pak nanya ke atasan saya. Pak, kenapa sih Pak? Saya setahun nggak naik-naik gitu ya, selain gitu Pak. Tapi kalau mereka ini gitu. Mereka lebih berani, mereka lebih atraktif gitu ya, mereka lebih lebih ya istilahnya mungkin ya YOLO-nya tadi ya, jadi you only live once gitu ya. Jadi kalau nggak kamu dobrak kayak gitu ya. Nah itu mungkin dorongan dari sana yang istilahnya ketika itu tidak tersampaikan atau tidak direspon baik oleh atasan dan generasi yang sebelumnya, itu menjadi sebuah tekanan yang sangat tidak baik buat mereka sendiri. Itu sih. Sehingga tidak heran jadi tidak heran ketika konflik ini tidak diselesaikan,
ya mereka akan ini akan istilahnya tidak loyal terhadap tempat kerjanya. Ya, iya Mas. Ya, Mas Dimas. Jadi kalau kita ambil tadi kita udah dengar nih ciri-ciri mereka gitu ya. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tidak sukai, sampai pada tingkat depresinya yang tadi berat sekali ya, sampai seperti itu ya. Nah, terus strateginya gimana Mas untuk membangun etika kerja di generasi Z ini, supaya apa ya, supaya kerjanya mungkin sinkron dengan generasi yang lain gitu. Apa Mas yang harus dilakukan oleh teman-teman HR nih untuk menghadapi ini? Kan tahun-tahun ke depan nih panen ya, panen generasi Z nih kan. Bakalan banyak yang lulus mau cari kerja, kita ngadepin mereka di rekrutmen, interview dan sebagainya. Kira-kira apa Mas Dimas, ini yang harus disiapkan oleh HR? Ya, generasi Z ini secara alamiah mungkin ya Pak, bisa kita bilang secara alamiah atau secara pola pengasuhan yang mungkin sudah berbeda gitu. Jadi kalau misalkan generasi Y diasuh oleh generasi baby boomers gitu, kemudian generasi X juga memiliki anak yang generasi Y. Kemudian generasi Z ini juga semakin berkembang gitu ya, diasuh oleh orang tua dengan generasi Y dan generasi X begitu. Dan pasti perubahan ada, sehingga di dalam program HR pun mungkin ada harus perubahan-perubahan yang dilakukan gitu. Oke. Jaringannya semoga tidak bermasalah Pak. Aman ya? Masih lanjut aja. Oke, lanjut ya. Jadi yang perlu mungkin diperbaharui dari kondisi generasi Z ini adalah, kalau kita tadi sudah paham kira-kira kelebihan dan kelemahan mereka ini seperti apa, kita mungkin lebih mendesain kira-kira mereka ini kan sudah jelas bahwa orang yang suka keterbukaan gitu. Mereka nggak suka istilahnya hal-hal itu ditutup-tutup terus tiba-tiba terjadi begitu ya, tiba-tiba ini mereka mau tahu step by step begitu strukturnya, sehingga mungkin misalkan berkaitan dengan jenjang karir aja, mungkin harus lebih spesifik, mungkin harus lebih detail begitu. Kira-kira untuk mencapai jenjang karirnya seperti apa, gitu kan? Seperti misalkan, ya harus ada poin-poin yang harus dilakukan. Lebih ke masalah kedetailan sepertinya, Pak. Karena mereka ini adalah orang yang canggih, sehingga informasi yang istilahnya mereka nggak dapatkan di tempat kerja, ya mereka akan dapatkan di tempat lain, begitu. Gitu ya, karena mereka ini adalah generasi yang tidak mau ketinggalan, sehingga mau tidak mau HR-nya ini juga harus berbenah juga begitu, jangan sampai ketinggalan dengan gaya berpikirnya mereka gitu. Jangan sampai ketika di dalam dunia pekerjaan generasi Z ininya nanti yang akan justru mengajari HR-nya gitu. Kok di tempat mulai itu Pak diperbandingkan, kok di tempat perusahaan A misalkan ada tawaran begini, kok di tempat ini nggak ada ya. Nah itu kekritisan mereka juga perlu dipertimbangkan gitu. Ya, Dan betul. mungkin ada sisi evaluasi. Kalau selama ini saya bekerja di beberapa tempat, sisi evaluasi itu yang paling penting ternyata. Jadi evaluasi bagaimana kelebihan dan kelemahan seseorang, begitu ya. Karena mereka ini orang yang sangat kompetitif, begitu, dan mereka ini sangat perlu yang namanya evaluasi, begitu. Ya, karena mudah sih sebetulnya bekerja sama orang kompetitif. Ya istilahnya ketika diberi masukan, ya mereka tidak akan merasa keberatan, begitu. Karena pada dasarnya satu yang belum saya sampaikan mungkin Pak, mereka ini lebih mengedepankan kehidupan yang sosial, begitu. Mereka lebih cenderung mereka lebih cenderung untuk mengedepankan kehidupan bersama, misalkan teman-teman dibandingkan keluarganya, begitu. Begitu ya, kehidupan sosialnya gitu. Jadi lebih mengutamakan kehidupan sosial dibandingkan lebih individual. Kalau mungkin generasi X cara bekerja yang lebih individual, kalau generasi Z itu lebih ke tim, Pak. Jadi ada salah satu kelompok di dalam anggotanya, timnya ada yang bermasalah atau agak nyeleneh sedikit, nah itu pasti akan menjadi masalah buat mereka. Karena mereka solid. Itu yang juga perlu dihindari, karena kita juga
perlu tahu ya, apakah tim yang mereka buat di dalam dunia kerja itu akan memajukan perusahaan itu atau justru apa namanya, tim yang mereka buat itu justru akan menyusahkan perusahaannya. Nah, itu yang harus harus hati-hati sama tim HR-nya begitu. Karena kan ingat bahwa mereka ini adalah pembuat tim yang hebat. Jadi tinggal mereka membuat tim yang memajukan perusahaan atau mengedepankan perusahaan, atau tim yang justru menjatuhkan perusahaan. Jadi jangan salah bentuk gitu. Wah, mesti hati-hati banget ya Mas ya. Iya Pak. Ya, untungnya kita dapat bekal nih malam ini. Jadi kita tahu, oh dengan mereka ini harus gimana touch up-nya gitu ya. Apa yang mesti disiapkan gitu kan. Mudah-mudahan banyak dari teman-teman yang hadir di sini juga bisa menyerap nih ya. Generasi Z itu seperti apa gitu. Atau bahkan teman-teman sendiri ada yang generasi Z nih yang hadir di sini nih Mas. Ya, ada beberapa mungkin tadi Pak. Ya Mas Dimas, kita baca beberapa pertanyaan ya Mas ya. Boleh Pak, silakan Pak. Atau masih ada yang mau disampaikan lagi dulu? Sudah Pak. Saya rasa pertanyaan dulu mungkin Pak. Oke, baik ya. Saya bacakan ya Mas. Kita lihat dari atas dulu. Ini tadi Pak Semetakase ini dari Penajam Mas Dimas. Siapa tahu Mas Dimas itu asisten. Ya. Oke. Ya, udah Mas. Iya Pak. Oke, ya. Ini tadi Pak Semetakase, Apio Jabar, Pak Johar Angkatan Balai Pustaka. Oh, saya milenial Mojopahit ya. Kemudian casingnya oke. Terus dari Bu Dila ini ya. Bentar. Dari Pak Andrew, generasi Z ekspresif sekali ya berarti ya. Iya ya Mas ya tadi ya. Ceritanya sampai bahkan ekspresif, bahkan bisa depresinya terlalu dalam gitu ya Mas ya. Iya. Dari Butika Mas Surabaya, bagaimana cara mudah beradaptasi dengan Gen Z sehingga mudah diajak kerjasama? Gimana Mas? Kalau misalkan cara beradaptasi dengan generasi Z, kebetulan saya ini juga ada beberapa teman atau staff gitu ya yang dari generasi Z. Mereka ini senang misalkan diajak diskusi sih Pak, dibandingkan untuk diberikan perintah gitu ya. Ajak diskusi, ya. Kalau mungkin di generasi-generasi sebelumnya, kalau misalkan kita perintah gitu ya, minta tolong misalkan ini gini, itu masih bisa diterima. Begitu. Tapi kalau misalkan dengan generasi Z, mereka ini tidak bisa hanya dilakukan komunikasi satu arah, begitu ya. Karena mereka ini kebutuhannya itulah kebutuhan untuk dihargai, itu aktualisasi dirinya, kepengen untuk dianggap ada itu tinggi, sehingga alangkah lebih baik itu menggunakan cara-cara diskusi, gitu. Misalkan kita akan membahas terkait dengan metode, gitu ya. Kalau misalkan kita berhadapan dengan anak ini, gitu ya. Ini contoh yang ada di rumah terapi aja ya. Kira-kira menurutmu apa yang paling tepat sehingga anak ini bisa diajak lebih kooperatif dengan kita? Nah, kita dengerin dulu aja. Meskipun yang disampaikan itu tidak sesuai harapannya dengan generasi X dan generasi sebelumnya, setidaknya kita mau untuk menyediakan waktu untuk mendengarkan pendapatnya. Begitu. Sehingga setelah pendapatnya selesai, kemudian kita aja, atau misalkan, saya tidak setuju. Nah, mungkin tidak tepat seperti itu. Tapi ketika kita menggunakan pembahasan yang, oh iya, saranmu bagus ya. Tetapi kita ini sebagai mentor mungkin ya Pak, ya lebih tepatnya. Sebagai mentor, bagaimana kalau misalkan ide yang kamu sampaikan itu kita simpan dulu. Kalau misalkan terkait dengan hal ini, kira-kira bisa berhasil tidak cara yang seperti ini, gitu. Jadi ada timbal balik.
Jadi diajak diskusi, diajak ini ya, ikut memikirkan gitu ya. Jadi malahan sekalian gitu ya Pak, Mas ya. Iya. Kemudian juga harus sesuai dengan gaya kerjanya juga, Bapak. Jadi misalkan gaya kerjanya anak-anak generasi Z yang seringkali menggunakan kecanggihan teknologi, kepraktisan teknologi, yang mungkin kita yang harus juga menyesuaikan diri, begitu ya. Kalau misalkan dulu kirim file harus melalui flash disk, masih ini yang sederhana mungkin yang terjadi di tempat kerja. Yang bertukar flash disk untuk mengirim file atau misalkan harus menggunakan CD-ROM gitu ya. Tapi sekarang kirim file lewat WA gitu kan, sebuah kemajuan teknologi. Mungkin kita juga butuh menyesuaikan diri atau kita harus menyesuaikan diri dengan cara kerja mereka yang lebih praktis, gitu kan? Karena kalau misalkan ngirim lewat WhatsApp gitu ya, file mereka bisa buka di laptop mereka, gitu kan? Nah, kecanggihan-kecanggihan itu yang sebetulnya kita kadang sering ketinggalan gitu. Kalau misalkan kita tanyakan generasi X saat ini, berapa banyak orang yang belum paham kalau misalkan WhatsApp itu bisa tampil di website, gitu kan? Nah, pasti banyak yang belum paham tuh, Pak. Sehingga bayangan orang-orang generasi X atau Y, itu seringkali kan tidak bisa membayangkan. Kok bisa sih kirim file itu WhatsApp gitu ya, bisa lebih cepat, kapan harus dipindah ke laptop, kapan harus di rendering ke Word, ke PDF gitu ya. Padahal semua di smartphone itu semua sudah bisa, ya. sudah canggih. Bahkan bikin sertifikat aja sekarang lebih mudah ya Pak ya, menggunakan handphone dibanding harus menggunakan aplikasi misalnya Photoshop yang sangat berat-berat itu. Oke Mas, ini masih banyak pertanyaan nih dari Irma Hari ya. Mas Dimas, benarkah generasi Z ini dalam bekerja tidak suka terikat, mereka lebih senang freelance? Saya ada setujunya juga ada tidak setujunya Pak untuk pertanyaan itu. Karena ini bukan dengan loyalitas ya. Jadi kalau misalkan karena generasi Z ini adalah orang yang bebas, orang yang mencintai kebebasan, orang yang berpetualang, bisa jadi sebagian besar atau sebagian kecil dari mereka itu adalah orang yang tidak ingin terikat di dalam pekerjaan mereka. Begitu. Karena sekarang kalau misalkan kita bertanya kepada anak-anak usia sekolah, usia Z ini ya, cita-citamu apa? Bukan lagi sebagai pilot, dokter gitu ya, atau guru seperti generasi Y, generasi saya waktu dulu ditanya cita-citanya apa? Guru ya. Karena hari guru kan hari ini hari guru nasional gitu. Atau cita-citanya apa? Dokter gitu kan. Nah, kalau sekarang Pak, cita-citamu apa? Hacker gitu kan, YouTuber gitu kan, content creator gitu. Dan ya memang pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu kan memang menghasilkan biaya hidup buat mereka. Jadi mereka rasa ya mungkin itu adalah pekerjaan masa depan yang tidak perlu terikat di dunia perusahaan. Gitu. Ya. Tapi jadi ada yang memang suka freelance, ada yang tidak juga sebenarnya ya Mas ya. Begitu. Gimana Mas? Ya. Jadi ya tidak bisa dianggap sebagai mereka ini tidak bisa terikat secara minat pada pekerjaan tertentu. Jadi kita lihat juga karakter dan kepribadiannya. Kalau misalkan bertemu dengan orang generasi Z yang juga memiliki kemampuan atau kemauan untuk loyal terhadap perusahaannya, ya karena berarti perusahaan atau tempat kerja di mana dia berkarir itu mampu untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan. Oke. Sip. Dari Zizi Rihandini Mas Dimas tanya dalam minat kerja, apakah Gen Z punya minat tertentu yang berbeda dari generasi sebelumnya? Tadi kayaknya ini ya, Gen Z punya minat tertentu. Ya, lebih ke teknologi mungkin ya Pak ya. Lebih ke teknologi. Oke Mas. Berikutnya ya Mas. Ya. Minatnya mereka lebih ke teknologi ya Pak. Kalau generasi Z itu mereka minatnya ke teknologi, kemudian mempraktiskan pekerjaan tertentu, gitu ya. Karena mereka orientasinya bukan lagi orientasi proses, tapi mereka lebih ke orientasi hasil.
Nah, No. itu akan berat bagi generasi X dan generasi Y bekerja dengan orang generasi Z ini, anak-anak generasi Z ini. Apalagi misalkan seseorang yang dari generasi X dan Y atau atasan mereka ini adalah orang-orang yang orientasinya pada proses gitu ya. Wah, itu akan berat. Akan terjadi konflik. Berbeda interestnya gitu ya Mas, jadi bisa konflik. Mesti yang generasi sebelumnya bisa saling adjust kayak tadi ya, bisa Iya. dikasih kesempatan dulu berdiskusi dan lain-lain. Oke Mas, lanjut Mas. Lanjut, silakan Pak. Ya, Mbak Nurul Hapsari ini dari Denpasar sebagai generasi Z. Wah, Mbak Nurul generasi Z merasa related banget dengan yang disampaikan Mas Iman. Oke. Sharing nih ya Mbak Nurul ya. Terasa ya Pak ya. Oke. Bu Cindy yang ditanya Pak Jo sama dengan yang ditanyakan ya, kenapa generasi Z ya. Pak Andrew ya Mas. Ya. Pak Andrew perlukah dalam satu unit di perusahaan jangan semua isinya generasi Z. Jadi kita mix ya. Atasannya X, wakilnya Z, bawahnya campuran gitu ya, saling mengimbang. Perlu nggak Mas? Kita harus atur supaya dalam satu tim itu nggak semuanya generasi Z. Jadi kita atur ada yang X, ada yang Y, ada yang Z. Gimana Mas? Saya rasa boleh saja Pak, asalkan tim di dalam atau kepala unit di atasnya itu mampu untuk mengkombinasikan kebutuhan antara X, Y, dan Z. Jangan sampai keinginan kita untuk istilahnya membaurkan atau istilahnya untuk untuk membuat sebuah konflik itu menjadi minimal, malah justru menjadi maksimal gitu ya. Karena kita harus lihat kelemahan-kelebihan generasi X seperti apa, kemudian generasi Y seperti apa, generasi Z seperti apa. Saya rasa kalau misalkan dilengkapi dengan evaluasi di dalam setiap pekerjaan mereka, sehingga mereka memahami, evaluasi itu mungkin jangan hanya evaluasi kerja ya Pak ya, tetapi sampai ke evaluasi individu, evaluasi pribadinya, personalnya, begitu. Karena untuk generasi Y dan Z itu mereka butuh banget untuk dievaluasi individunya, orangnya. Tapi kalau misalnya generasi X mereka akan lebih cuek, jadi mereka nggak butuh itu. Tapi mereka harus disampaikan bahwa kalau di dalam bekerja atau misalkan di dalam tim kerja, ya memang mereka harus saling menerima kondisi yang ada di sekitarnya. Gitu. Karena generasi X ini sendiri, gitu ya, orang-orang yang memang mereka open minded, gitu ya. Tetapi mereka individualis, gitu Pak. Jadi urusanku, gitu. Nah, padahal generasi Y dan generasi Z yang baru ini, mereka nggak bisa seperti itu. Mereka maunya tim, begitu. Nah, selama Bapak Andrew mampu untuk menciptakan suasana unit yang saling melengkapi dan tidak ada kesalahpahaman, saya rasa itu bagus banget Pak. Jadi tetap harus disiapkan ya bahwa satu tim tapi saling pengertian gitu mungkin gitu ya Mas, saling memahami. Betul Pak, karena orang generasi X ini hidupnya sangat seimbang ya Pak ya. Jadi mereka itu bisa membedakan antara kapan mereka harus istirahat dan kapan mereka harus bekerja. Kapan mereka memiliki waktu dengan keluarga, kapan mereka memiliki untuk bekerja, itu mereka mampu untuk untuk membatasi itu. Tapi generasi Z tidak Pak, pekerjaan itu dibawa pulang ke rumah juga gitu. Sehingga mereka tidak dihargai oleh lingkungannya atau atasannya atau perusahaannya, wah mereka mulai untuk melakukan keluhan-keluhan itu. Saya itu sudah berjuang, saya itu sudah melakukan ini, tapi saya nggak dihargai gitu ya. Ya gimana lagi ya, karena memang kepribadian mereka seperti itu gitu. Kalau boleh menilai dan menjudge kan ada berbagai judgement atau misalkan penilaian yang bisa kita lakukan terhadap kinerja mereka, tapi kan nggak boleh Pak gitu ya. Kalau dari psikologi kita tidak boleh judgmental atau memihak, begitu sih Pak. Jadi ya harus bisa mengembangkan gitu. Terima kasih. Dari Bu Cindy Tarigan. Bu Cindy Tarigan mau tanya Mas, jika budaya organisasi perusahaan tidak sesuai dengan generasi Z,
Terus mesti bagaimana? Sedangkan perusahaan itu masih banyak generasi X dan Y-nya. Budaya perusahaannya nggak cocok gitu, Mas. Ada Berarti tambahan sedikit. Di perusahaan saya, di tempat Gus Indi itu generasi Z lebih suka orientasi hasil. Ya, betul ya tadi ya. Jadi mereka berpikir bagaimana pekerjaan yang rumit jadi mudah. Bikin programnya bagus. Dampaknya harusnya malah data seharian. Oke. Jadi pertanyaannya, kalau budaya organisasinya nggak sama, ini terus mesti bagaimana nih, Mas? Nah, itu yang akan, kalau misalkan budaya organisasi itu tidak diciptakan oleh tim HR-nya atau tim personalia atau yang bertanggung jawab gitu ya. Karena biasanya dalam perusahaan kan urusannya langsung dengan pimpinan Pak atau atasan. Budaya organisasi itu tidak diciptakan, disesuaikan dengan kebutuhan generasi Z ini, konflik yang akan terjadi pasti Pak. Begitu. Sehingga mereka akan dengan mudah, karena mereka ini apa ya? Karena mereka ini berpikirnya cepat, kalau misalkan tidak sesuai dengan keinginan mereka, ya mereka akan meninggalkan perusahaan yang tidak menyediakan budaya kerja yang sesuai dengan harapannya mereka. Begitu. Jadi mau tidak mau, kita pasti butuh generasi Z gitu ya, untuk sebagai apa ya Pak ya? Kalau misalkan kita mengambil sumber daya manusia yang baru itu untuk sebagai apa? Untuk masa istilahnya mengganti ya. Kalau di dalam industri apa Pak? Regenerasi ya, Pak? Ya, regenerasi. Dan kita nggak bisa menolak karena generasi yang ada itu Z semua kan nanti ke depan ini. Ya, betul. Sehingga sebetulnya akan menjadi sebuah keuntungan bagi perusahaan atau organisasi ketika menerima generasi Z ini, mereka akan melihat cara pandang bisnis atau pandang manajemen itu juga jauh ke depan gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak menciptakan budaya kerja yang sesuai mereka, ya kita akan kehilangan mereka dan akan kehilangan sudut pandang mereka untuk melihat dunia ke depan atau dunia kerja itu seperti apa. Oke, Mas. Mas Dimas, seperti tadi kita sampaikan, mungkin Mas Dimas mau ngasih pertanyaan quiz buat teman-teman Sengators. Satu aja, Mas. Satu soal ya, Pak ya? Ya, satu soal. Oke, satu soal. Mungkin bisa apa namanya, jelaskan singkat mungkin Pak secara apa sih yang menyebabkan generasi Z ini tidak loyal terhadap perusahaan atau organisasi yang menerima mereka atau bekerja di tempat mereka gitu ya? Oke. Apa yang menyebabkan generasi Z itu tidak loyal? Gitu. Salah satu atau salah dua, boleh. Alasan yang paling bagus yang kita pilih ya Pak? Ya, oke. Ada pertanyaan lagi Mas ya? Sambil menjawab. Ya, dari Ibu Nina Septina, ini dari Unpar kalau nggak salah ya. Ibu Nina nanya, apakah perusahaan perlu membuat penilaian kinerja yang disesuaikan agar mengakomodir karakter generasi XYZ agar masing-masing merasa nyaman dan dihargai. Itu Mas. Jadi pertanyaannya, apakah harus bikin penilaian kinerja yang disesuaikan dengan masing-masing generasi gitu? Sebenarnya boleh saja, Pak. Menurut saya boleh saja. Kalau misalkan untuk generasi-generasi yang pengalaman kerjanya lebih banyak, misalkan generasi X dan Y, yang di dalam dunia pekerjaan itu pasti memiliki pengalaman yang lebih banyak, di atas 5 tahun, begitu ya. Itu tidak akan menjadi masalah untuk terkait dengan penilaian kinerja. Karena mereka sudah terbiasa untuk berhadapan dengan KPI, misalkan, berhadapan dengan target perusahaan, mereka sudah hafal itu. Tapi kalau misalkan generasi Z, karena mereka ini adalah pekerja-pekerja awal yang istilahnya baru bekerja selama 2 tahun mungkin, atau sudah bekerja 5 tahun, tapi mereka belum fasih betul mengenai penilaian kinerja, itu perlu untuk dilakukan istilahnya pemberian pengetahuan gitu Pak ya, knowledge gitu ya, buat mereka. Pentingnya ketika kita menggunakan penilaian kinerja itu buat apa. Jadi harus disampaikan atau harus tersampaikan buat mereka. Begitu. Oke, Mas. Alasan terdepannya kenapa itu harus dibuat, nah itu juga harus disampaikan. Karena mereka kan pekerja yang awal ya, jadi mereka belum paham itu. Jadi tugasnya perusahaan yang harus memberikan pengetahuan itu, sehingga tidak kaget. Ya, gitu. Oke, terima kasih. Sudah ada yang jawab nih Mas? Bisa dibaca atau saya bacakan nih? Boleh Bapak yang baca Pak.
Ya, dari Juliana Berlianto, karena kurang dihargai. Dari sisi Rahdani, mungkin bukan tidak loyal, tapi karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Tipe Gen Z kan instan, ya. Dari Butika, atasan tidak pengertian, situasi kerja tidak nyaman. Dari sisi karena kebutuhan tadi ya, dari Iva Intifada, karena perusahaan kurang memberikan peluang. Yang mana nih Mas? Ya, untuk beraktualisasi diri dan kurang penghargaan. Kurang penghargaan. Oke, jadi Iya. siapa yang menang Mas? Pilih satu aja ya Pak ya? Ya boleh. Yang Pak Andrew, mendekati. Oke. Yang paling mendekati Ibu Iva Intifada. Oke, Ibu Iva Intifada. Ya, karena alasannya karena memang perusahaan tidak memberikan peluang untuk mereka beraktualisasi diri dan memang kurangnya penghargaan terhadap hasil. Sebetulnya bukan kurangnya terhadap hasil sih sebenarnya Pak. Karena mereka yang istilahnya tidak sesuai dengan target, mungkin ya tidak target pencapaiannya mereka, sehingga mereka merasa tidak dihargai. Padahal memang targetnya mungkin ketinggian. Gitu Pak. Oke Mas, terima kasih. Jadi pemenangnya Ibu Iva Intifada. Kemudian pemenang buat voucher yang bertanya adalah dari Ibu Tika, Dekarojo ya, Ibu Irma Hari, ya, kemudian Zisiri Hamdani ya, Zisiri Hamdani, Pak Andrew dapat lagi, Ibu Cindy Tarigan, lalu Ibu Nina Septina. Kemudian yang tadi berbagi ada Ibu Nurul Hapsari. Ya, oke. Mas Dimas, saya senang sekali ngobrolnya. Sebenarnya masih pengen lanjut, cuman waktu yang memisahkan kita. Ya, terima kasih Mas Dimas. Ya, terima kasih buat Bapak, juga Bapak Ibu yang sudah ikut join. Kita sama-sama belajar ya Pak ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih banget. Oke Mas, teman-teman terima kasih. Sampai jumpa Rabu depan di Sengat HR. Sampai ketemu Rabu depan. Jangan lupa.